tumbuh kembang luar biasa. Yeay, mana semangatmu? Ini semangatku. Yes, anak-anak, Ibu Ria mau panggil anak-anak per kelas. Nanti kalau Ibu Ria panggil anak kelas B3, semua teriak, halo Bu Guru. Seperti itu ya, Ibu Ria mau dengar teriakan semangat dari anak-anak TK Bina Kasih. Siap? Didengarkan ya. Ibu Ria mau panggil kelas A. Adik-adik kelas A, mana suaranya? Wah, saya Bu Guru. Oke, hebat. Kemudian Ibu Ria mau panggil kelas kakak. Aduh, kelas kakaknya yang mana ya mau Ibu Ria panggil pertama kali ya? Ibu Ria panggil kelas B1. Mana suaranya? Oke, saya Bu Guru. Hebat. Kemudian kelas B2. Mana suaranya B2? Oke, halo Bu Guru. Halo juga anak-anak kelas B2. Nah, kemudian Ibu Ria mau dengar suara teriakan anak kelas kakak kelas B3. Mana suara B3? Wah, halo Bu Guru. Halo juga anak-anakku. Wah, semua anak-anak bersemangat pada pagi hari ini. Sudah rapi semua, sudah cantik semua, sudah ganteng semua, berarti sudah siap belajar dengan Ibu Guru hari ini. Yes. Nah, anak-anak yang terkasih, kemarin anak-anak sudah belajar apa saja dengan Ibu Guru, dengan Bunda Siti, dengan Bunda Asri. Kemarin sudah belajar apa dengan Bunda Siti? Masih ingat? Oh, betul sekali, mengenai rumah dan juga fungsinya. Nah, anak-anakku, kita sebagai anak Tuhan harus bersyukur. Mau rumah kita besar, mau rumah kita kecil, mau rumah kita sederhana, kita harus tetap bersyukur. Karena masih banyak teman-teman kita yang di luar sana memiliki rumah tidak seperti kita. Jadi kita harus bisa selalu bersyukur ya nak. Nah, kemarin bersama dengan Bunda Asri, anak-anak juga sudah belajar mengenai apa nak? Betul, bagaimana cara membangun rumah dan juga bahan-bahan untuk membangun rumah. Nah, sudah tahu ya sekarang bahan-bahan apa saja, peralatan apa saja yang digunakan oleh Bapak tukang untuk membuat rumah. Nah, sekarang bersama dengan Ibu Ria mau mengajak anak-anak belajar mengenai bagian-bagian rumah. Nah, tentu anak-anak yang di rumah sudah tahu ya bagian-bagian dari rumah itu ada apa saja. Nah, sebelum Ibu Ria melanjutkan belajar mengenai bagian-bagian rumah, Ibu Ria mau bercerita buat anak-anak. Ceritanya ini bagus sekali. Wah, mau tahu cerita yang akan Ibu Ria berikan untuk anak-anak? Nah, ini dia, disimak baik-baik ya nak ceritanya. Cerita 3 ekor anak babi. Pada suatu ketika, ada seekor induk babi yang memiliki 3 anak babi kecil. Ketika babi kecil itu sudah besar, sang induk melepas mereka untuk hidup mandiri. Ketiga babi itu kemudian membuat rumahnya masing-masing untuk bertahan hidup. Babi pertama ingin membuat rumahnya dari jerami. Babi yang kedua ingin membuat rumahnya dari kayu. Berbeda dengan babi yang ketiga, babi bungsu ini tidak memikirkan ide-ide seperti kakaknya. Babi ketiga ingin membangun rumah yang jauh lebih besar, lebih baik, dan juga lebih kuat. Keesokan harinya, babi-babi kecil ini mulai bekerja. Dan pada malam harinya, rumah jerami dan juga rumah kayu sudah selesai dibangun. Tetapi rumah dari batu bata baru saja mulai berdiri di atas tanah. Dan beberapa hari kemudian rumah batu itu selesai dibangun dan terlihat sangat mewah. Dengan jendela mengkilap, cerobong asap kecil yang rapi, dan besi pengetuk pintu yang mengkilap.
Keesokan harinya, seekor serigala kebetulan melewati jalan setapak di mana 3 babi itu tinggal. Dan serigala melihat rumah jerami dan serigala mencium bau babi di dalamnya. Dia mengira babi itu akan menjadi makanan yang enak dan mulutnya mulai berair. Lalu serigala itu mengetuk dan berkata, babi kecil, biarkan aku masuk, biarkan aku masuk. Tetapi babi kecil itu melihat seekor serigala melalui lubang kunci. Jadi dia menjawab kembali, tidak, aku tidak akan keluar dari sini. Karena merasa kesal, kemudian serigala itu menunjukkan giginya dan berkata, dan aku akan menarik nafasku, menghembuskannya dan menghancurkan rumahmu. Kemudian serigala itu menarik nafasnya dengan kuat, menghembuskan nafasnya dengan kencang, dan serigala itu menghancurkan rumah jerami babi pertama. Dan babi kecil itu melarikan diri dan bersembunyi bersama babi kecil kedua. Serigala terus menyusuri jalan setapak dan ia melewati rumah babi yang kedua yang terbuat dari kayu. Ketika serigala melihat rumah itu, ia mencium bau babi di dalamnya. Dan seketika mulutnya kembali berair saat memikirkan tentang makan malam yang enak yang akan ia buat. Serigala pun kembali mengetuk pintu dan berkata, babi kecil, biarkan aku masuk, biarkan aku masuk. Babi kecil yang pertama mengatakan pada babi kecil yang kedua untuk tidak membuka pintu. Jadi ia menjawab, tidak, aku tidak akan membiarkan ada bulu serigala masuk ke rumahku. Kemudian serigala kembali menunjukkan giginya dan berkata, dan aku akan menarik nafasku, akan menghembuskannya dan akan menghancurkan rumahmu. Karena serigala itu kesal, akhirnya serigala itu menarik nafasnya sekuat tenaga, ditiupkannya ke rumah kayu itu dan menghancurkannya hingga roboh. Serigala berusaha untuk menangkap kedua babi sekaligus, membuatnya tidak berhasil mendapatkan keduanya. Kedua babi kecil itu bergegas lari pergi secepat mungkin agar tidak ditangkap oleh serigala. Tak tinggal diam, serigala mengejar kedua babi itu dan hampir menangkap mereka. Tetapi kedua babi itu berhasil sampai ke rumah babi yang ketiga yang terbuat dari batu bata. Dan babi ketiga menutup pintu sebelum serigala itu menangkap mereka. Ketika babi kecil itu sangat ketakutan, mereka tak punya tempat untuk bersembunyi dari serigala yang ingin memakannya. Serigala menahan rasa laparnya sepanjang hari dan rasa laparnya semakin tinggi, dan sekarang serigala itu bisa mencium bau ketika babi itu yang sedang bersembunyi di dalamnya. Jadi serigala itu mengetuk pintu dan berkata, babi kecil, biarkan aku masuk, biarkan aku masuk. Babi kecil yang ketiga mengintip dari lubang kunci dan melihat mata sipit serigala. Ia pun ketakutan dan menjawab, tidak, pergi kau dari sini, pergi kau dari sini. Serigala pun kembali kesal karena babi ketiga tidak mau membukakan pintu. Dan serigala pun berkata, baiklah, aku akan menarik nafasku lagi, menghembuskannya dengan sangat kencang, dan aku akan meledakkan rumahmu. Serigala itu berulang kali menarik nafas dan menghembuskannya dengan sangat kencang, berulang kali hingga akhirnya terengah-engah. Serigala tidak bisa meledakkan rumah itu. Akhirnya serigala kehabisan nafas sehingga ia tidak bisa menarik nafas dan tidak bisa menghembuskan nafas lagi. Kemudian serigala itu berhenti untuk beristirahat dan berpikir sebentar. Ternyata serigala menemukan cara lain, yaitu lewat cerobong asap. Kemudian
serigala itu memanjat tangga yang ada di dekatnya untuk naik ke atap dan masuk lewat cerobong asap. Tetapi babi kecil itu mendengar suara langkah kaki serigala di atapnya. Ia langsung bergegas memberitahu kedua saudaranya untuk menyalakan api di tungku perapian untuk menghalangi serigala masuk. Saat serigala masuk melalui cerobong asap itu, ia merasakan sesuatu yang hangat di ekornya. Namun, karena sangat lapar, ia tetap menuruni cerobong asap itu. Kemudian, ia menuruninya. Ekornya menjadi sangat panas dan tercium bau gosong. Ternyata, ekor serigala itu terbakar api. Mengetahui ekornya terbakar, serigala itu memanjat keluar dari cerobong asap dan lari ke hutan. Sejak itu, ketika babi kecil bersaudara itu hidup bahagia bersama selamanya di rumah bata mereka yang tahan angin. Dan serigala yang jahat tidak pernah kembali lagi. Nah, anak-anak yang terkasih, bagaimana cerita tadi mengenai 3 ekor anak babi? Bagus sekali ya nak ceritanya. Tadi kalau anak-anak menyimak, setiap anak babi itu memiliki ide yang berbeda-beda untuk membuat rumah. Tadi babi yang pertama membuat rumah terbuat dari bahan apa nak? Pintar, dari jerami. Lalu babi yang kedua membuat rumah menggunakan bahan apa nak? Wah hebat, menggunakan kayu. Nah kalau babi yang ketiga membangun rumah menggunakan bahan apa nak? Pintar sekali, menggunakan batu bata. Tetapi ketika ada serigala datang, ternyata rumah babi yang pertama dan rumah babi yang kedua rusak karena apa nak? Ditiup oleh serigala. Tetapi ketika serigala mendatangi rumah babi yang ketiga, apa yang terjadi dengan serigala itu nak? Iya, serigalanya tidak bisa menghancurkan rumah babi ketiga karena babi ketiga itu membangun rumah dengan sangat kuat dan juga kokoh. Nah, begitu pula ketika bapak tukang itu membangun rumah. Tentunya bapak tukang itu membangun rumah dengan pondasi yang kuat, dengan atap yang kuat dan juga tembok yang kuat. Sehingga ketika ada angin, ada hujan yang deras, rumah tidak akan roboh ataupun rusak. Nah, anak-anak yang terkasih, ayo kita belajar sekarang ya. Kita mulai sekarang belajar mengenal bagian-bagian rumah. Nah, anak-anak yang terkasih, bagian-bagian rumah yang akan pertama kita bahas itu adalah yang letaknya ada di bagian atas, yang berbentuknya seperti segitiga seperti ini. Apa namanya nak? Pintar, atap rumah. Nah, atap rumah itu letaknya ada di atas dan menjadi bagian yang sangat penting ketika membangun sebuah rumah. Dan atap juga disebut sebagai mahkota rumah nak. Kenapa atap rumah disebut sebagai mahkota rumah? Tentu saja jika kita membangun rumah tetapi rumah itu tidak memiliki atap di atasnya, maka rumah yang kita bangun tidak akan terlihat sempurna nak. Pasti ada yang kurang. Nah, anak-anak yang terkasih, kalau begitu apa ya fungsi dari atap rumah? Nah, tentunya atap rumah itu berfungsi untuk melindungi kita dari panas terik matahari yang sangat panas. Selain itu, atap rumah juga melindungi kita dari hujan, angin yang kencang ataupun cuaca yang buruk. Selain itu, atap juga melindungi kita dari petir. Anak-anak yang terkasih, apa saja ya bahan untuk membuat atap? Kemarin ingat sudah diberitahu oleh Bu Asri bagaimana atau bahan-bahan apa saja yang dibutuhkan untuk membuat atap. Nah, bahan untuk membuat atap biasanya menggunakan genteng yang terbuat dari tanah liat. Tapi sekarang orang-orang mulai berpikir bagaimana caranya membuat atap yang kokoh dan juga kuat agar tidak mudah rusak.
atau tidak mudah roboh. Sekarang orang-orang memilih menggunakan baja ringan. Nah, atau biasa disebut dengan galvalum anak-anak. Seperti ini gambarnya anak-anakku. Nah, kemudian bagian rumah yang kedua ada apa? Ayo, ada yang bisa menyebutkan? Wah, pintar. Ada dinding rumah. Hebat sekali. Anak-anak, dinding rumah sebagai salah satu bagian yang sangat penting pada sebuah rumah. Dinding rumah kita itu juga sebagai pembatas ruang antara ruang yang satu dengan ruang yang lain. Contohnya, ruang teras yang ada di depan dengan ruang tamu. Pasti ada pembatas ya, ada tembok pembatasnya. Kemudian ruang tamu dengan ruang TV, atau ruang TV dengan ruang makan, dengan ruang dapur. Tentunya rumah anak-anak pun juga memiliki pembatas, yaitu berupa tembok untuk memisahkan kamar papa sama mama dan juga kamar anak-anak. Selain itu, tembok rumah kita itu juga sebagai penyangga atap rumah, sehingga atap rumah itu dapat kuat dan juga kokoh. Nah, anak-anakku, apa saja fungsi yang dimiliki oleh dinding sebagai pembatas ruangan yang satu dengan ruangan yang lain, seperti yang tadi Ibu udah sebutkan. Kemudian melindungi kita dari panas dan hujan, dari cuaca yang dingin. Dan juga tembok rumah menjaga kita dari hewan buas. Kemudian tembok rumah kita juga untuk menambah keindahan rumah kita. Jadi biasanya tembok rumah kita tuh bisa dicat, nak. Bisa dicat dengan warna putih atau dengan warna-warna yang lain, sehingga rumah kita tuh terlihat lebih indah dan segar dilihat mata. Kemudian bagian-bagian rumah yang lain, yang ketiga, yang letaknya ada di bawah, apa nak namanya? Pintar, sudah ada yang bisa menjawab, lantai. Nah, anak-anak yang terkasih, lantai juga berfungsi sebagai mempercantik ruangan atau rumah. Lantai rumah kita juga bisa kita buat menggunakan bahan keramik ataupun upin. Bahkan ada juga rumah yang menggunakan papan kayu agar terlihat lebih alami. Nah, tadi kita sudah menyebutkan atap rumah, kita juga sudah menyebutkan dinding rumah, kita juga sudah menyebutkan apa tadi barusan? Betul, lantai rumah. Lalu masih ada yang kurang, nak, yang belum kita sebutkan. Apa namanya yang ada di depan? Pintar, ada pintu. Nah, anak-anak yang terkasih, ketika kita masuk ataupun kita keluar pasti melewati pintu. Lalu fungsi dari pintu itu tentunya sebagai jalan untuk masuk dan keluar. Kalau di rumah kita tidak ada pintu, waduh, apa yang terjadi, nak? Apakah anak-anak bisa masuk rumah? Tentu kita tidak bisa masuk rumah. Dan pintu di rumah kita itu sebagai tempat biar rumah kita aman. Aman dari mana, nak? Aman dari kejahatan dan juga binatang yang masuk ke dalam rumah. Nah, ini yang akan Ibu dia beritahu untuk anak-anak. Ketika anak-anak masuk ke dalam rumah, jangan lupa menutup pintu kembali, setelah itu menguncinya. Kalau setelah masuk rumah kita lupa menutup pintu atau kita lupa menguncinya, lalu ada orang yang tidak kita kenal atau ada orang asing masuk ke dalam rumah kita, lalu dia berbuat jahat terhadap kita ataupun orang-orang di dalam rumah kita, tentunya bisa membahayakan kita semua. Betul tidak, anak-anak? Betul. Jadi anak-anak jangan lupa ketika masuk ke dalam rumah, pintunya kembali ditutup atau dikunci. Selain menjauhkan dari tindak kejahatan, pintu juga menjaga kita dari gangguan hewan.
Nah, Ibu Ria mau bertanya, siapa di antara kalian yang rumahnya pernah kemasukan binatang? Contohnya seperti ular. Waduh, itu sangat berbahaya ya nak, kalau sampai ada ular yang masuk ke dalam rumah kita. Wah, itu pasti bisa membahayakan kita semua yang ada di dalam rumah. Nah, anak-anakku, pintu rumah kita itu juga sebagai sirkulasi udara atau pertukaran udara. Jadi, udara yang dari luar itu bisa masuk ke dalam rumah, kemudian keluar lagi, sehingga udara yang ada di dalam rumah kita lebih segar dan tidak lembab. Selain itu, cahaya yang dari luar atau cahaya matahari bisa masuk ke dalam rumah. Nah, anak-anak yang terkasih, pintu itu bisa terbuat dari apa saja? Pintar, bisa menggunakan bahan kayu. Selain kayu, pintu juga bisa menggunakan bahan besi ataupun baja. Nah, kemudian yang kelima, bagian dari rumah yang kelima, apa ya nak? Apakah ada yang tahu? Pintar, jendela. Nah, anak-anak yang terkasih, jendela rumah kita juga memiliki bentuk yang berbeda-beda. Ada yang berbentuk persegi panjang dan juga berbentuk lingkaran. Nah, anak-anak yang terkasih, jendela rumah kita itu sebagai jalan masuk sinar matahari dari luar yang masuk ke dalam rumah. Nah, cahaya matahari ini yang dari luar yang masuk ke dalam rumah kita memiliki fungsi untuk membunuh kuman ataupun bakteri yang bisa menyebabkan penyakit. Anak-anak, jendela rumah kita biasanya menggunakan bahan kayu ataupun besi, bisa juga menggunakan baja. Nah, yang terakhir, yang letaknya ada di bagian depan. Ketika papa pulang atau mama pulang dari kerja, anak-anak membukakan pintunya. Bentuknya itu panjang dan juga lebar. Apa namanya? Ada yang tahu? Wah, betul, pagar. Setiap rumah pasti memiliki yang namanya pagar. Pagar ini sebagai pembatas antara area rumah dengan lingkungan sekitar. Nah, anak-anakku, fungsi dari pagar yang ada di rumah kita tentunya melindungi kita dari binatang buas. Nah, seperti gambar yang ada di samping Ibu Ria ini. Kalau anak-anak perhatikan, ada binatang buas yang melewati pagar dan berusaha masuk ke dalam rumah. Pagar rumah kita tidak hanya berfungsi untuk menjauhkan kita dari hewan buas, tetapi pagar rumah kita juga bisa melindungi kita dari jalur lalu lintas. Contohnya apabila rumah anak-anak itu dekat dengan jalan raya, pasti akan sangat berbahaya sekali apabila rumah kita atau rumah anak-anak itu dekat dengan jalan raya dan tidak memiliki pagar. Tentunya pagar rumah kita akan sangat berfungsi sekali untuk penghalang jalur lalu lintas. Nah, anak-anak, pagar juga bisa terbuat dari bahan besi. Selain itu, juga bisa menggunakan bahan kayu, bambu, bahkan juga tanaman. Seperti gambar yang ada di samping Ibu Ria ini. Bagus sekali ya nak, kalau pagar rumah kita itu menggunakan tanaman, terlihat cantik dan juga asri sekali. Nah, anak-anakku, itu tadi penjelasan dari Ibu Guru mengenai bagian-bagian dari rumah. Sekarang anak-anak sudah tahu ya, bagian-bagian dari rumah kita itu terdiri dari apa saja? Kalau anak-anak masih ingat, ayo kita sebutkan lagi bagian-bagian dari rumah terdiri dari apa saja. Yang pertama, yang letaknya ada di atas sebagai mahkota rumah. Apa namanya nak? Pintar, ada atap rumah. Lalu yang letaknya ada di samping kiri dan kanan, ada untuk pembatas ruang.
antara ruang yang satu dengan ruang yang lain. Apa ya namanya, Nak? Pintar, ada dinding. Kemudian ada apa lagi? Pintar, ada lantai, ada pintu, kemudian ada jendela. Yang terakhir apa? Barusan saja Ibu Ria jelaskan untuk anak-anak. Wah, hebat, pagar. Sekarang anak-anak sudah tahu ya bagian-bagian dari rumah kita. Nah, anak-anakku, setelah ini Ibu Guru akan mengajak anak-anak untuk membuat tugas. Wah, tugasnya apa ya Bu Guru? Apakah kita akan membuat rumah atau membuat origami rumah atau menggambar rumah? Tidak ya. Kali ini Ibu Ria mau ngajak anak-anak membuat tugasnya itu tepuk bagian rumah. Wah, seperti apa tepuknya? Nah, ikuti Ibu Ria ya, Nak. Tepuk bagian rumah. Di atas ada atap. Di samping ada dinding. Di bawah ada lantai. Di depan ada jendela. Kalau mau buka pintu, ucapkan shalom. Nah, anak-anak, seperti itu tugasnya. Tepuk bagian-bagian rumah. Nah, untuk tugas hari ini, anak-anak minta tolong papa atau mama untuk memvideokannya. Setelah itu, dikirimkan ke Ibu Guru masing-masing. Ibu Ria tunggu tugas dari anak-anak. Nah, anak-anak yang terkasih, sebelum Ibu Ria tutup, mengajak anak-anak untuk bernyanyi kembali. Ayo kita bernyanyi bersama-sama. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Mulai dari bangun pagi, siang berganti malam aku diberkati. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, semua diberkati Tuhan. Anak-anak yang terkasih, sampai di sini dulu ya belajar dengan Ibu Guru. Besok kita belajar kembali, tentunya bersama dengan Ibu Guru yang lain dari TK Bina Kasih. Dan pastinya belajarnya akan lebih mengasyikkan. Nah, anak-anak, ayo belajar kita hari ini kita tutup dengan doa. Ambil sikap duduk yang baik. Kedua tangan dikatupkan, kita letakkan di depan dada dan kedua mata kita tutup dan tundukkan kepala. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas ilmu yang sudah kami dapatkan hari ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, sampai di sini dulu belajar dengan Ibu Guru. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Dadah.